Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dokter Kito pada hari ini membahas mengenai rematik atau asam urat. Nah tadi Dokter Pusan juga sudah menjelaskan ya dok letak-letak yang biasanya sering dijumpai. Tapi yang paling biasanya yang sering kali dijumpai di lapangan kalau pasien rematik di mana dokter? Biasanya di jari-jari kaki, itu yang paling sering. Langsung benjolan gitu ya? Kalau misalnya kadar asam uratnya udah lebih dari 9-an, biasanya udah mulai muncul tuh topus ya atau benjolan asam urat, kristal asam urat. Oke. Silakan dilanjutkan dokter. Oke. Langsung ke dokter Elsa? Iya. Oke, silakan lanjut. Oke. Ya, tadi dokter Putri sudah menjelaskan ya definisi sampai stadiumnya dan beberapa gejalanya. Nah, di sini balik lagi ke tanda dan gejala juga merupakan patognomonis untuk seorang dokter itu menentukan apakah pasien ini memang gout arthritis atau asam urat, seperti itu ya. Nah, jadi kalau untuk menentukan seseorang itu memang terkena gout arthritis, seperti biasa. Pertama dari subjektif, yaitu keluhan-keluhan dari pasiennya, nanti akan dilakukan pemeriksaan oleh dokternya. Nah, biasanya khasnya itu pasien-pasien itu datang dengan keluhan dianya itu sakit atau nyeri ketika berjalan. Berarti ada sesuatu di kakinya yang membuat dianya itu terbatasi aktivitas sehari-harinya. Nah, biasanya pasiennya itu datang dengan kondisi kaki yang seperti ini, ya. Walaupun tidak menutup kemungkinan asam urat atau yang kadarnya tinggi ini gejalanya berada di tempat-tempat organ yang lain. Nah, tapi biasanya memang dia di sendi-sendi jari kaki, jari tangan, sendi siku, seperti itu ya. Karena dia memang proses pengendapan kristalnya itu lebih banyak di sendi-sendi. Biasanya nanti pasien akan datang dengan kondisi misalnya dianya pengendapan kristal asam uratnya ada di kaki, kakinya akan bengkak ya, ada merahnya juga. Nah, ini adalah bentuk pemeriksaan fisik dari luarnya, tapi kalau kita mau lihat di dalamnya ini yang terjadi. Sendi yang bengkak dan juga kaki yang merah itu disebabkan oleh asam urat yang ini, dia pengendapan asam urat di sendi ini. Sehingga antara sendi atau pergerakan tulang-tulangnya itu akan terganggu, akan nyeri ya. Ini dinamakan proses inflamasi juga. Jadi nanti bagian kulit di luar kakinya juga akan memerah ya, bengkak dan nyeri tekan seperti itu. Sendi yang bengkak dan meradang ini. Ini adalah kristal-kristal asam uratnya, dan sehingga kalau sudah bengkak seperti ini berarti sudah ada yang namanya topus atau topi. Seperti itu ya, topus ini berarti dia sudah ada benjolan di sekitar sendinya yang disebabkan oleh pengendapan kristal yang berlebihan, seperti itu. Gejala yang lainnya apa dok? Karena ini adalah proses inflamasi, juga biasanya nanti disertai juga, nanti mungkin pasiennya akan merasa demam, tidak enak badan, seperti itu ya. Karena itu tadi, proses infeksi atau inflamasi yang disebabkan oleh pengendapan kristal asam urat ini. Kulit yang berwarna kemerahan, permukaan sendi yang terasa panas, gangguan pergerakan, dan sendi yang menonjol sehingga terbentuk topus. Ini ya, kita bicaranya. Ini yang tanda dan gejalanya. Nah, kalau tadi kan dokter Putri sudah menyampaikan kalau gout arthritis itu ada stadiumnya. Kalau stadium akut, biasanya dia ada terbentuklah proses peradangan masih merah ya, kondisi kakinya atau sekitar kulit itu masih merah dan sangat nyeri. Namun kejadiannya kalau dengan pasien-pasien yang kronik yang sudah lama terkena asam urat ini, dia bisa terbentuk topus yang bahkan tidak nyeri lagi, tidak nyeri tekan dan tidak merah lagi karena dia sudah kronik. Seperti ini, biasanya topusnya ada di kaki ya, jadi ada kayak benjolan seperti benjolan besar ya dokter? Benar. Benjolan besar seperti ini yang di tangan, yang sebelah sana yang di tangan, ini yang di siku, ya, yang di siku.
bisa juga terjadi misalnya di dekat lutut ya, di sekitar lutut. Nah, jadi sekali lagi kalau dianya sudah kronik, biasanya dia akan berbentuk tofus yang bisa jadi tidak ada timbul rasa nyeri kembali. Hanya saja mungkin kalau sudah ada pergerakan, dia baru terasa nyeri. Tapi tidak semerah atau stadium akut tadi inflamasinya, ya, proses kemerahan dan nyeri tekannya, seperti itu. Ini yang untuk tofus yang sudah stadium yang kronik. Artinya sudah tidak merasakan sakit, Dok? Benar, tofusnya ya, tofusnya. Tapi kalau untuk misalnya pergerakan sendinya, dia pasti masih akan terasa nyeri. Karena Akan lebih nyeri daripada yang kronis? Iya, kalau yang biasanya akut yang akan lebih nyeri Yang dibandingkan yang kronik. Seperti itu. Oke. Sebelum kita masuk ke komplikasinya ya, jadi memang kalau untuk mendiagnosa itu dari keluhan pasiennya, dari anamnesisnya, terus dari pemeriksaan ditemukanlah tanda-tanda dan gejala tadi. Berikutnya akan dilakukan pemeriksaan penunjang untuk mengkonfirmasi apakah benar ini adalah gout arthritis atau kadar asam urat yang berlebihan melebihi normal di dalam tubuh seseorang. Barulah akan dilakukan pemeriksaan laboratorium ya, pemeriksaan darah, dicek kadar asam urat yang ada di tubuh seseorang. Nanti akan terlihat hasilnya. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Dokter Putri. Ada perbedaan antara range normal laki-laki dengan perempuan. Ya, kalau laki-laki biasanya 3 sampai 7. Ya, tapi kalau perempuan 3 sampai 6. Jadi memang range yang untuk perempuan lebih rendah daripada laki-laki. Karena memang angka kejadiannya lebih banyak di para bapak-bapak tadi, ya. Nah, gimana nih Dok kalau ini dibiarkan berlanjut atau tidak diobati dengan tepat dan cepat seperti itu ya. Dia bisa menyebabkan gangguan ginjal. Hati-hati ya, gangguan ginjal karena apa? Karena tempat ekskresi atau metabolisme purin ini dianya ada di ginjal. Nanti pembuangan akhirnya itu melalui urin. Seperti itu ya. Nah, kalau tadi itu ada batasan normal, misalnya kayak kalau 600 sampai 1000 ya, dengan orang yang belum terkena gout arthritis. Tapi kalau orang yang sudah terkena arthritis tadi 150 sampai 200 batasannya per hari. Nah, gimana kalau dianya itu melebihi batas normal? Nanti takutnya tidak termetabolisme secara sempurna sehingga ekskresinya juga tidak maksimal oleh ginjal maupun melalui urin nanti. Sehingga terjadilah pengendapan yang seharusnya tidak terjadi. Jadi makanya itulah tinggallah tadi sisanya itu di dalam darah sehingga terjadilah peningkatan kadar asam urat. Ya, itu yang pertama. Yang kedua bisa jadi karena penurunan fungsi ginjal, ya, penurunan fungsi ginjal atau ada sesuatu di ginjal, misalnya ada batu ginjal, ada penyakit lain di ginjal, sehingga sekresi atau metabolisme purin ini atau asam urat ini di dalam tubuh seseorang itu tidak maksimal. Terganggu ya? Terganggu, prosesnya terganggu, proses metabolisme terganggu, proses ekskresinya terganggu. Makanya itu dengan orang-orang yang asam uratnya, misalnya, dia sudah ke dokter terus sudah didiagnosa dan sudah dilakukan pengobatan yang tepat, seperti itu ya. Tetapi sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sudah juga dengan diet yang sesuai dengan arahan dokter, tapi kok Dok masih nyeri juga ya, dicek kadar asam uratnya masih segitu-gitu juga ya, tidak ada penurunan atau tidak ada perubahan, apalagi menuju angka normal, seperti itu ya. Berarti kita waspada, mungkin ada sesuatu di ginjalnya. Seperti itu ya. Oke dokter, kita harus tahan terlebih dahulu. Artinya dari rematik ini bisa mengakibatkan banyak gangguan juga ya. Oke pemirsa, kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Dokter Kito bersama Kita Sehat.